Kalimantan terkenal dengan hutan tropisnya yang sangat luas. Hutan di pulau berjuluk Borneo tersebut menjadi rumah bagi beragam komunitas biologi. Keanekaragaman hayati yang dimiliki hutan di Kalimantan telah menjadi harta berharga yang bermanfaat untuk kelestarian lingkungan hidup bumi, terutama bagi keberlangsungan satwa-satwa langka yang menjadi hewan endemik di Kalimantan. Mengenali si individunya, yang pasti ini dia punya baby ya. Oh, dia mukanya panjang, gondrong. Orang utan ini bernama Mary. Panggilan sayang dari peneliti dan petugas monitoring KPC, Kaltim Primakul, sejak Mary remaja ditemukan sekian tahun lalu. Nama Mary diambil dari nama Latin tumbuh-tumbuhan merambat, yakni Meremia. Kini Mary telah punya bayi, penanda penting keberlanjutan hidup hewan langka yang dilindungi ini. Mary adalah satu dari sekian banyak orang utan yang hidup dan tinggal di kawasan reklamasi KPC di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kaltim Primakul atau KPC adalah unit usaha Bumi Resources yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dan reklamasi area bekas tambang jadi standar operasional yang dilakukan secara berkelanjutan. Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan, serta agar ekosistem dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kaltim Primakul memberi perhatian khusus dalam program biodiversity dengan cara pemantauan flora dan fauna, termasuk pula pemantauan terhadap satwa-satwa yang menjadi warga penetap hutan reklamasi. Pemantauan dilakukan terkait posisi satwa, kondisi fisiknya, dan sejumlah hal lain. Proses pemantauan dilakukan oleh Kaltim Primakul bekerja sama dengan tim dari Ecology and Conservation Center for Tropical Studies atau ECOSITROP, dan juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER, Kutai Timur. Si Mary itu kita terakhir amati 2014 akhir ya, kalau nggak salah kita ketemu Oktober 2014. Dia masih sendiri, belum punya bayi. Dan sekarang ketemu lagi ternyata ada baby. Wah, surprise banget. Hasil pemantauan pihak Ecology and Conservation Center for Tropical Studies atau ECOSITROP, dari 100 hektar luas reklamasi yang diamati, setidaknya telah ditemui 11 ekor orang utan. Departemen Environmental Kaltim Primakul telah menerima warga baru tersebut sejak tahun 2011. Tidak hanya orang utan, hutan reklamasi Kaltim Primakul telah menjadi rumah dari berbagai jenis satwa. Dari penelitian ECOSITROP, saat ini terdapat setidaknya 14 jenis mamalia, 54 jenis burung, dan 19 jenis herpetofauna yang menjadi warga baru di hutan reklamasi. Orang utan, beruang, burung, serangga, reptil, kupu-kupu, dan berbagai jenis hewan lainnya telah menjadi penghuni hutan reklamasi PT Kaltim Primakul. Kami melakukan pengamatan ini kali kedua, dan dari hasil pengamatan kami yang pertama sebelumnya, telah banyak satwa-satwa yang telah kita identifikasi di kawasan-kawasan reklamasi pasca tambang. Seperti misalnya contohnya saja mamalia, kami menemukan rusa sambar,
lalu kijang, orangutan, bahkan beruang pun kami menemukan dan mengidentifikasi dengan menggunakan kamera trap. Lalu juga banyak komunitas-komunitas burung yang hadir pada areal-areal, terutama pada areal-areal reklamasi pasca tambang yang berumur cukup tua. Dari hasil pengamatan kami bahwa banyak satwa-satwa liar yang dulunya hidup di hutan alam telah menggunakan areal-areal reklamasi sebagai habitat alternatif. Dan menurut saya ini adalah awal yang sangat baik untuk tujuan akhirnya, yaitu memulihkan seluruh ekosistem hutan alam di areal reklamasi pasca tambang. Tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ini telah berhasil mereklamasi lahan bekas tambang seluas sekitar 12.200 hektar sampai dengan akhir Mei 2021. Reklamasi yang telah dilakukan sebagian besar adalah reklamasi normal atau rehabilitasi sebagai upaya pengembalian fungsi alam dan ekosistemnya. Di area reklamasi inilah beraneka flora dan fauna kembali hidup dan berkembang biak. Taman Payau yang jadi tempat tinggal Mary, orang utan di Kalimantan Timur, adalah contoh dari sekian banyak penanganan kelestarian alam yang dilakukan Bumi Resources. Keberadaan orang utan yang ada di area reklamasi Taman Payau menegaskan kesungguhan Kaltim Primakul dalam melaksanakan kewajiban di bidang lingkungan. Jadi ketika kita melakukan studi rona awal, itu sangat penting sekali untuk mendapatkan data awal, khususnya biodiversity, yang mana nantinya sebagai salah satu masukan strategi kami dalam menentukan metode reklamasi pasca tambang nantinya. Reklamasi pasca tambang itu tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Kita bisa lihat hasilnya setelah beberapa tahun ke depan, dan itulah yang menjadi kunci dan komitmen manajemen dan tujuan besar kami di sini adalah agar seoptimal mungkin dapat menciptakan habitat satwa yang kaya akan tanaman, memberikan haknya satwa nantinya agar bisa kembali nyaman tinggal di reklamasi pasca tambang. Program Biodiversity PT Kaltim Primakul adalah bagian dari proses panjang pemenuhan standar operasional pertambangan batu bara berstandar internasional oleh Bumi Resources. Juga sebagai wujud dari komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia.